Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pejuang sehat yang memperjuangkan kesehatan tubuhnya melalui perubahan pola hidup atau lifestyle intervention. Saya Inayatullah sebagai founder dari Muslim Healthy Lifestyle atau MHLS berjumpa kembali dengan channel kesayangan kita semua, yaitu channel MHLS Official. Pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas tentang 5 mitos puasa. Sebelum kita lanjutkan, silahkan untuk subscribe dan like kalau suka, dan silahkan share kalau video ini bermanfaat. Tiba saatnya kita coba membahas tentang mitos yang pertama, yaitu puasa menempatkan kita pada mode kelaparan. Mode kelaparan adalah hantu misterius yang selalu diangkat untuk menakut-nakuti kita agar kita tidak boleh melewatkan makan sekalipun. Ide mode kelaparan mengacu pada gagasan bahwa metabolisme kita akan menurun drastis dan tubuh kita tidak berfungsi disebabkan karena berpuasa. Untungnya ini tidak terjadi. Jika kita puasa dalam jangka yang pendek menurunkan metabolisme tubuh kita, manusia sebagai spesies tidak mungkin akan bertahan sampai sekarang. Karena pada dahulu makanan itu langka dan berjarak serta harus dicari, bukan dibeli. Sebaliknya, bahkan metabolisme kita itu akan dipercepat, bukannya malah turun selama menjalankan puasa. Ini masuk akal dari sudut pandang kelangsungan hidup. Jika kita tidak makan, tubuh kita akan menggunakan simpanan energi sebagai bahan bakar sehingga kita bisa mencari lebih banyak lagi makanan. Manusia tidak berevolusi untuk mengharuskan makan 3 kali sehari setiap hari. Mitos yang kedua, puasa membuat kalap makan setelahnya. Apakah puasa mendorong kita untuk makan secara berlebihan sebagai ajang balas dendam? Banyak pihak mengingatkan untuk tidak melewatkan satu waktu pun makan kita, karena bisa menyebabkan kita sangat lapar dan tidak bisa menghindari godaan, sehingga kita akan kalap dalam mengkonsumsi makanan. Fakta yang menarik, dengan kita puasa berulang, kita akan melihat dampak sebaliknya. Klinik DSH Darussifah Holistik, baik pengalaman pribadi ataupun pengalaman ratusan pasien yang kita guiding, itu menunjukkan puasanya seiring waktu selera makan cenderung menurun sejalan dengan meningkatnya durasi berpuasa. Mitos yang ketiga yaitu puasa menurunkan kadar gula darah. Terkadang orang khawatir gula darah akan turun sangat rendah selama berpuasa. Mereka akan gemetar dan berkeringat dingin atau mengalami disebut gejala hipoglikemia. Faktanya tubuh kadar gula darah akan selalu dipantau secara ketat oleh tubuh kita. Dan ada sejumlah mekanisme untuk menjaganya dalam batas yang normal. Jika kita berpuasa lebih dari 24-36 jam, simpanan glikogen di liver kita jadi menipis. Liver lalu memproduksi glukosa baru melalui proses gluconeogenesis dengan bahan baku gliserol yang merupakan produk sampingan dari pemecahan lemak. Mitos bahwa otak hanya bisa menggunakan glukosa sebagai sumber energi itu tidak benar. Tubuh akan memproduksi namanya keton melalui proses ketogenesis yang bahan bakunya dari lemak tubuh kita atau body fat kita untuk memenuhi kebutuhan otak. Mitos yang keempat
yaitu puasa membuat Anda membakar otot. Salah satu mitos yang melekat pada puasa adalah bahwa puasa membakar otot. Bahwa kalau kita tidak makan, tubuh akan segera mulai menggunakan otot-otot kita sebagai sumber energi. Ini sama sekali tidak terjadi. Faktanya, tubuh manusia berevolusi untuk bertahan selama periode berpuasa. Kita menyimpan energi makanan dalam bentuk lemak tubuh dan menggunakan sebagai bahan bakar ketika tidak ada makanan. Otot sebaliknya dipertahankan sampai lemak tubuh kita mencapai titik yang sangat rendah, yaitu lemak tubuh kita kira-kira di bawah 4%, sehingga tubuh tidak memiliki pilihan lain selain berpaling ke otot. Jika kita tidak mampu lagi mempertahankan otot dan membakar lemak ketika tidak ada makanan, kita pasti tidak akan bertahan begitu lama sebagai spesies. Tiba pembahasan mitos yang kelima, mitos terakhir, yaitu puasa menghilangkan nutrien di tubuh. Ada dua jenis nutrien. Yang pertama adalah mikronutrisi, yang kedua makronutrisi. Mikronutrisi adalah vitamin dan mineral. Dibutuhkan oleh tubuh sangat kecil, satuannya miligram. Yang kedua yaitu makronutrisi, adalah karbohidrat, protein, dan lemak. Dibutuhkannya oleh tubuh sangat besar, satuannya adalah gram. Dari tiga makronutrisi utama, tidak ada karbohidrat esensial yang dibutuhkan tubuh agar berfungsi dengan baik. Jadi mustahil terjadi kekurangan karbohidrat. Namun ada beberapa protein dan lemak tertentu yang harus kita masukkan ke dalam menu makanan kita. Ini yang disebut 9 asam amino esensial dan asam lemak esensial, yaitu omega 3 dan omega 6. Pada saat puasa, tubuh akan mendaur ulang protein melalui proses yang namanya autofagi dan lemak sebagai energi melalui proses namanya ketogenesis. Tentu saja tidak peduli seberapa baik apapun tubuh kita dalam mendaur ulang, puasa berarti kita tidak mengkonsumsi asam lemak esensial dan asam amino esensial. Maka sesudah kita berpuasa, wajib tubuh kita mengkonsumsi protein hewani yang akan meningkatkan persentase lemak dan protein yang dikonsumsi, sehingga tubuh punya persediaan yang cukup pada saat kita berpuasa. Jadi kesimpulannya tentang 5 mitos puasa. Yang pertama, dengan kita berpuasa itu membuat tubuh kita akan menjadi sehat. Yang kedua, ketika kita berpuasa pasti kita bisa melakukannya. Sebelum kita tutup, silahkan untuk subscribe dan like kalau suka, dan silahkan share kalau video ini bermanfaat. Stay relevan, stay ketosis, stay healthy. Salam pejuang MHLS. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.